Update terkini kasusnya Ruben Onsu udah mendekati banget untuk pengambilan permohonan hak asuh anak, yang saya sangat berharap, Mamski sangat berharap Ruben Onsu bisa mendapatkan hak asuh anak. Karena kalau Ruben yang mendapatkan hak asuh anak, dia akan amanah dan adil. Sehingga mungkin saat ditentukan 3 hari di mana, 4 hari di mana gitu ya, pastinya akan dilakukan gitu loh oleh Ruben dengan seadil-adilnya. Dengan seadil-adilnya. Tapi yang aku lihat, anak-anak ini kan sudah mendapatkan lingkungan yang kurang baik ya. Karena selama setahun, aku kemarin ngeliat tuh ada anniversary live setahun ibu dengan pacar gitu kan, yang mana juga dibantu oleh adik ibunya gitu, dan oleh si asisten cewek yang gacor banget mulutnya gitu kan, dan bahasanya itu kan harusnya nggak didengar oleh anak-anak, nggak didengar, tidak di apa ya, uh, diterima oleh anak-anak di bawah umur gitu loh. Dimana lingkungan kerja yang tiap hari di rumah itu, kalau menurut aku ya sebagai orang dewasa, sebagai pengamat sosmed juga, sangat nggak sehat untuk anak-anak. Jadi aku sih benar-benar mendukung dan akan mengawal kasusnya Ruben Onsu sampai beliau mendapatkan hak asuh anak. Ini sangat firm saya katakan ya. Kenapa? Karena dengan mendapatkan hak asuh anak, bukan memisahkan dengan ibunya ya, tetapi Ruben dapat mendidik anak-anaknya dengan baik, dengan pastinya gentle, dengan semua pembiayaan untuk sekolah anak, kepentingan anak pasti akan dilengkapi oleh Ruben. Udah jelas ya, Ruben bisa buktiin loh. Bayar kemarin aja sebelum terjadinya kasus ini, Ruben bisa menggelontorkan dana ratusan juta untuk anak. Di luar dari yang cuma 75 kan, kebutuhan pokok, Ruben sanggup bahkan sampai menghidupi, memberikan nafkah, makan buah, makan sarang burung walet, makan untuk dogi-doginya, untuk supir-supir dan ART-nya, untuk bensin dan tolnya, untuk semua kebiaya di rumah itu, sampah plastiknya, untuk itu kemarin tuh ada lagi uang-uang yang remeh-temeh sekecil-kecilnya pun Ruben bayarin. Berarti Ruben ini sudah punya bukti kepada pihak pengadilan bahwa saya sebagai bapak bertanggung jawab. Saya sebagai bapak kredit card, betul, kartu kredit. Saya sebagai bapak boleh dicoba, diuji saya. Laundry-nya, ya Allah ya Rob, emang keterlaluan banget. Dan yang saya maksud, bahwa dari keluarga yang sudah berpisah ini, lalu masuk di lingkungan sang ibu yang dipercaya oleh mantan suami, boleh silakan kamu ya mendapat hak asuh anak. Ya kan, silakan gitu kan. Tetapi ternyata begitu udah diberikan dengan baik-baik loh ya hak asuh anak ke si ibu, wah, bukannya malah gampang bertemu anak, padahal sudah kasih semua kewajiban melebihi, berlimpah ruah gitu loh. Berlimpah ruah itu yang digelontorkan dana oleh Ruben, ya kan? Termasuk biaya rumah yang ditempati, yang dijadikan studio-studio untuk live jualan TikTok menghasilkan cuan 200 juta 30 menit. Itu kan rumah juga rumah Ruben, sertifikatnya sertifikat Ruben. Kurang apa coba si Ruben Onsu ini? Mari kita bahas perjuangan Ruben Onsu RO untuk mendapatkan hak asuh anaknya, sehingga beliau bisa dekat dengan anaknya lagi, juga menjadi seorang ayah yang bertanggung jawab, sehingga beliau bisa mengeluarkan kewajiban, yaitu membayar kepentingan untuk anak sekolah dan semuanya itu dengan kontrol penuh atas uangnya Ruben. Kontrol yang penuh atas uangnya Ruben ini adalah hak
seorang manusia ya yang bernama Ruben Onsu. Oke, saya pastinya akan selalu support dan kawal. Saya sudah bilang kepada Bang Minola, sampaikan salam saya untuk Ruben Onsu supaya beliau lebih kuat, sehat, dan saya akan kawal kasus ini pastinya ya. Lalu menurut pendapat saya, ini juga ada masukan dari teman-teman ibu-ibu ya. Banyak komunitas ibu-ibu yang di belakang saya ini menyampaikan gitu, Mam, ini kan sudah nggak sehat ya di lakukan live setahun di dalam rumah Ruben oleh sekelompok orang nih, termasuk ada pacarnya, ada adiknya di situ, dan ada asisten-asistennya yang selalu berkicau-kicau ya kan. Anak-anak ini udah terlanjur dengar dan melihat ada adegan dewasa, adegan yang wah lah, betul-betul di luar nalar sih ya, di luar di luar, nggak habis pikir lah ngelihat kok bisa begitu gitu. Apa enggak sebaiknya setelah mungkin sudah bersama bapaknya diberikan konseling untuk psikolog anak ya, psikolog anak gitu loh. Karena kita juga nggak tahu apa yang dijejelin kan, omongan-omongan apa yang dimasukkan dan selalu didengungkan di telinga anak-anak ini. Karena anak kecil itu seperti kertas putih sayang, ya. Anak kecil itu seperti kertas putih, di mana orang dewasa di sekelilingnya berkata merah, dia akan dicoret merah. Anak kecil tuh hanya menerima, kayak komputer aja. Kayak komputer aja, download aja data, itu yang diterima. Nah, ya seperti itu doktrin. Makanya anak-anak ini harus segera diselamatkan ya. Saya benar-benar concern dengan anak-anaknya Ruben Onsu. Sangat concern, sangat sayang sama mereka. Untuk Tania, untuk Onyo, sangat sayang sama mereka. Oke, kita mau denger ya, apa yang menjadikan Ruben di awal, di pertama kali mulai berjuang untuk hak asuh anak. Ada yang mau dengar? Kalau mau dengar boleh komen mau, dan tolong tap-tap layar jangan segini ya sayang. Bantu Mamski untuk naikin kita ke minimal 30.000 lah. 30 atau 50.000 boleh deh. Mau ya sayang, kita napak tilas ya. Kita napak tilas untuk perjuangan ayah Ruben Onsu mendapatkan hak asuh anak. Sebagai saya sesama entertainer, juga Mamski sebagai affiliates ya, afiliator yang jualan di TikTok, dan Mamski juga pemerhati kasus-kasus viral yang ada di TikTok. Untuk tahun 2026 ini dibuka dengan kasus di pertama itu saya kawal kalau nggak salah masih skincare ya, masih hawa-hawanya NM lawan DRG kan. Lalu NM kan sudah sampai di tahap PK, peninjauan kembali. Jadi tinggal tunggu kabarnya ya. Dan saya lepas kasusnya NM karena saya lihat juga sudah diambil alih juga oleh banyak orang, termasuk Mbak Rike ya, Dia Pitaloka, hebat. Thank you so much. Jadi Mamski sudah lewat itu, masuklah ke kasusnya Ruben Onsu. Benar-benar fokus sama Ruben. Oke, lipstiknya cucok, thank you sayang. Hati-hati Bu, ntar dilaporin polisi, malah seneng loh. Kalau dilaporin polisi kan bisa saling ngadu sayang. Maka saya tunggu kemarin. Saya pikir si mantannya Ruben pergi ke mana Polres ya kan, mau laporin saya gitu. Karena banyak sekali akun-akun ternakan yang koar-koar membela-bela nama-nama Sargio ini ya, dengan membawa nama Sargio ya, gue nggak tahu benar apa enggak ya. Karena Sargio itu kan kuduga adalah fans beratnya dong. Wah, dasar nenek dilaporin, kasihan deh lu, takut kan, panik-panik. Gue tunggu dilaporinnya tuh, gue mau dateng, gue mau bawa Fiti, gue mau bawa semua bukti-bukti tentang apa yang sudah terjadi, yang sudah gue rekap. Karena kalau di depan polisi kan lebih enak nih ngomong faktanya, gitu loh. Terus nanti kan di kantor polisi gue maunya ke Polda, dipanggil ke Polres, gue ke Polres nih, misalnya klarifikasi. Kalau terjadi suatu hal yang gue anggap ini adalah laporan yang tidak benar, gue mau ke Polda, pastinya, gitu loh. Iya dong, lu laporin gue atas dasar apa? Lu laporin gue di Polres, gue ke Polda. Gue mau datang ke Polres, gue mau kasih klarifikasi jawaban. Itu, ya kan? Jadi gak usah takut.
Semua warga negara punya hak untuk melaporkan siapapun. Tapi laporan lu itu berdasarkan apa? Itu, ya. Kenapa, berdasarkan apa kejadiannya? Apa yang sudah dilanggar? Ada nggak unsur pidananya? Orang yang melaporkan orang sembarangan, orang yang terus semena-mena melaporkan orang, ada yang namanya lapor balik. Gitu sayang ya. Dan itu kutunggu. Dan pasti polisi-polisi juga, ibu-ibunya, bapak-bapak polisinya, nunggu juga. Karena kan banyak banget kasus nih, jutaan kasus yang dipegang. Sebenarnya kasus Ruben apa sih? Nah, gue pengen banget kasih tahu. Kayak gini loh, gue bilang. Kayak begini loh, bapak, ibu. Gitu loh, ya. Oke, ini adalah awal mula seorang Ruben Onsu akhirnya tidak diam lagi. Akhirnya beliau speak up. RO yang tadinya diam, tadinya sabar, tadinya udah nggak mau apapun deh, gue iya deh, iya deh, iya deh. Akhirnya semut diinjek pun gigit. Sekecil-kecilnya semut sebelum dia, kalau semut diinjek udah pasti metong kan, tapi sebelum dia pergi, semut pun akan mencapit. Habis itu dia pergi. Ruben pun seperti itu. Dia sendiri loh dia. Kalian lo nggak boleh lupa. Di awal itu kan tiga-tiganya loh di rumah yang baru. Anaknya ya. Tiga-tiganya di sana. Ngumpul semua di sana. Termasuk sama adik-adiknya juga. Adik RO, adik SW. Ngumpul semua di sana. Bayangin nggak? Seorang RO sendirian. Nggak ada bapak, nggak ada ibu. Nggak punya siapa-siapa RO. Gue sedih nih kalau ngomong kayak gini nih. Gue kalau udah ngomongin RO, emosional gue udah mulai keluar. Karena gue termasuk yang memantau perjalanannya RO dari zaman yang dulu dia sakit tuh, yang masih rambutnya di bleaching putih-putih itu tuh. Jadi gue memperhatikan nih perjalanannya RO dulu, sakit, kurus, sampai nggak kuat, sampai kayak sampai ada satu adegan yang dia terpaksa kerja, karena kan dia komedian ya, masuk di stage itu dia kayak didorong karena dia mungkin lagi lemah, jadi dia nggak kuat nahan kakinya, dia sampai jatuh, sampai kejungkal-jungkal. Tuh gue sedih banget ngeliatnya. Terus gue dipanggil di Brownies berapa kali sama suami untuk bintang tamu, gue ketemu udah kayak nggak ada nyawa tuh, mata tuh udah kayak kosong begini nih. Oh iya mbak, gitu. Sampai sekarang akhirnya dia sendiri berpisah juga. Yang saya tahu